Pernahkah kamu berdiri di depan air yang begitu jernih, lalu tidak melihat bayanganmu sendiri? Bukan karena gelap, bukan karena airnya keruh, tapi karena pantulan itu benar-benar tidak ada. Di sebuah desa terpencil bernama Kalirandu, ada sebuah sumur tua yang dipercaya bukan sekadar sumber air. Warga mengatakan sumur itu bisa memperlihatkan isi hati seseorang. Dan jika hatimu terlalu gelap, sesuatu akan hilang darimu. Kalirandu adalah desa kecil di kaki bukit yang selalu diselimuti kabut pagi. Sawahnya luas, udaranya sejuk, dan warganya hidup sederhana. Mereka saling membantu saat panen, saling menguatkan saat paceklik. Di tengah desa berdiri sebuah sumur tua dari batu hitam yang konon sudah ada bahkan sebelum desa itu dibangun. Airnya jernih, dingin, dan tidak pernah kering meski kemarau panjang datang. Namun, ada satu aturan tak tertulis, jangan bercermin terlalu lama di sumur itu. Di desa itu tinggal seorang pria bernama Wira. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan orang kaya. Awalnya ia hanya petani biasa, namun ia pandai melihat kesempatan. Saat panen melimpah, ia membeli gabah warga dengan harga murah. Ia menyimpannya di gudang besar di belakang rumahnya. Ketika musim kemarau datang dan sawah retak tak menghasilkan apa-apa, ia menjual kembali beras itu dengan harga tinggi. Warga terpaksa membeli karena mereka lapar. Anak-anak menangis di malam hari, sementara gudang Wira penuh dan terkunci rapat. Semakin kaya, hati Wira semakin keras. Ia tidak lagi peduli pada tetangganya. Baginya, hidup hanyalah soal untung dan rugi. Suatu malam ketika kemarau panjang melanda, angin bertiup aneh. Langit berwarna merah gelap. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah Wira. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Wira membuka pintu dan melihat seorang nenek tua berdiri di sana. Pakaiannya lusuh, rambutnya putih panjang terurai. Wajahnya keriput namun matanya tajam. "Anakku," katanya lirih, "beri aku sedikit beras. Cucuku belum makan 2 hari." Wira mendengus. "Pergi. Aku bukan tempat meminta-minta." Nenek itu tidak marah, ia hanya menatap lama, terlalu lama. "Jika kau tak mau memberi," ucapnya pelan, "maka kau akan kehilangan sesuatu yang paling melekat padamu." Angin tiba-tiba berhembus keras, lampu minyak di rumah Wira padam. Saat Wira mengucek mata karena kegelapan, nenek itu sudah tidak ada, hanya suara angin yang tersisa. Keesokan paginya, Wira mencoba melupakan kejadian itu. Ia berjalan ke sumur untuk mencuci muka. Airnya jernih seperti biasa. Ia menunduk. Dan ia membeku. Air itu tidak memantulkan wajahnya. Ia berkedip, mengucek mata, menunduk lagi. Tetap tidak ada apa-apa. Ia berlari ke rumah dan berdiri di depan cermin. Cermin itu hanya memantulkan dinding di belakangnya, bukan dirinya. Nafasnya mulai memburu. Ia keluar rumah dan berdiri di bawah matahari. Tanah di sekitarnya terang, tapi tidak ada bayangan di kakinya. Wira mulai gemetar. Hari itu juga warga mulai menyadari keanehan. Setiap Wira berjalan melewati jalan desa, tidak ada bayangan yang mengikuti langkahnya. Anak-anak bersembunyi di balik ibunya, bisik-bisik menyebar cepat. Wira mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar seperti gema jauh. Tubuhnya terasa ringan, seolah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Semakin hari, ia merasa dirinya semakin pudar. Sentuhannya dingin, langkahnya tak lagi meninggalkan jejak di tanah berdebu. Ia mulai sadar, mungkin inilah yang dimaksud nenek tua itu. Malamnya, dalam ketakutan dan putus asa, Wira kembali ke sumur tua. Langit gelap tanpa bintang, angin berputar di sekelilingnya. Ia berlutut di depan sumur. "Aku salah. Ambil hartaku, ambil semua berasku, kembalikan bayanganku," teriaknya. Air sumur yang tadinya tenang mulai bergetar, permukaannya menghitam seperti tinta. Dari dalam sumur muncul sesuatu, sebuah bayangan hitam pekat dengan bentuk tubuh yang sama seperti Wira, namun matanya kosong dan senyumnya tipis menyeramkan. "Bayanganmu telah menjadi milikku," suara itu bergema dari dalam sumur. Tanah di sekitar Wira retak, angin berputar semakin kencang. Ia coba bangkit dan lari, tetapi kakinya terasa berat. Tangan-tangan gelap muncul dari dalam sumur, mencengkeram tubuhnya. Wira menjerit, jeritan yang panjang dan penuh ketakutan. Tubuhnya terseret perlahan ke dalam kegelapan air. Percikan terakhir terdengar, lalu semuanya sunyi. Air sumur kembali jernih, tenang,
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga menemukan gudang Wira terbuka, seluruh berasnya hilang, tidak ada jejak Wira, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya sumur tua yang tetap berdiri di tengah desa, memantulkan langit pagi dengan damai. Sejak saat itu, sumur itu disebut sumur tanpa bayangan. Warga percaya, jika suatu hari seseorang berdiri di sana dan tidak melihat dirinya sendiri, itu berarti ada kegelapan yang terlalu besar di dalam hatinya. Karena yang paling menakutkan bukanlah kehilangan harta, bukan pula kehilangan rumah, melainkan kehilangan diri sendiri.